Halo teman-teman semua, selamat malam teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, semoga malam ini kita tetap sehat-sehat semua. Sesuai dengan banyaknya teman-teman yang bertanya terkait signal dan konfirmasi. Bagaimana jika signal kita itu tidak terkonfirmasi? Apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah kita entry atau kita skip gitu? Jadi ada dua dia teman-teman. Poin yang pertama adalah skip. Poin yang kedua, ambil reversal. Nah, namun poin yang kedua ini teman-teman harus bisa pastikan kalau teman-teman itu bisa mengeksekusi pasar gitu. Baik itu pelemahan ataupun kekuatan. Nah, seperti itu. Kalau tidak bisa jangan sampai diambil. Lebih bagus kita skip teman-teman. Kalau misalnya signal kita itu adalah kenaikan dan tidak terkonfirmasi, kita ambil reversalnya. Itu poin nomor 2 teman-teman. Nah, kalau misalnya penurunan, kita ambil reversalnya jadi kenaikan gitu. Namun kalau teman-teman belum bisa mengeksekusi ini, jangan dipakai. Langkah bagusnya di skip teman-teman. Nah, kita ambil contoh teman-teman. Kalau kita ambil contoh ini, signal kita adalah kenaikan. Oke. Langsung dikonfirmasi teman-teman adanya di sini doji berwarna merah. Berarti signal kita ini terkonfirmasi dengan baik. Kita ambil buy selama 2 menit. 2 menit. Ini udah pasti dapat ya teman-teman ya. 3 menit pun pasti dapat ya. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah, seperti itu. 4 menit pun masih dapat ya kalau kita langsung entry di area ini. Seperti itu yang terkonfirmasi. Bagaimana ketika tidak terkonfirmasi? Nah, kita perhatikan. Kalau kita ambil signal ini adalah penurunan. Nah, kita perhatikan dia tidak terkonfirmasi dengan baik di area ini teman-teman. Malah ini penurunannya hanya sekecil ini gitu ya. Nah, bagaimana kita mau mengambil penurunannya ketika candle-candle di sini tidak mengarah ke bawah gitu teman-teman. Seperti itu. Itu contohnya ya. Nah, jadi sekarang kita akan langsung praktekin bagaimana ketika signal kita itu tidak terkonfirmasi atau terkonfirmasi. Bagaimana cara entry-nya gitu ya. Nah, kita akan pakai candlestick yang kuat atau yang kuat membawa kenaikan atau penurunan teman-teman. Jadi kita pakai khusus yang kuat-kuat aja. Jangan kita pakai yang lemah-lemah teman-teman. Kalau kita pakai yang lemah, kita wajib minum obat kuat teman-teman biar biar kuat gitu ya. Oke, hanya bercanda teman-teman. Biar nggak terlalu tegang kali. Biar agak lemah sedikit gitu ya. Oke, sekarang kita tunggu candlestick yang menjadi kekuatan kita ataupun signal kita ya. Kalau dia tidak dapat, silakan teman-teman skip. Kalau misalnya teman-teman trading belum dapat signal yang kuat, silakan skip. Nah, seperti ini misalnya. Ini kan kenaikan nih signal kita, terkonfirmasi apa tidak? Dia langsung mengarah kenaikan teman-teman. Maksudnya seperti ini, kalau kita signal kita kenaikan, alangkah baiknya dia mengkonfirmasi dulu penurunan. Namun penurunan yang dihasilkan kalau bisa candlestick-nya itu adalah kekuatan untuk naik teman-teman. Seperti itu. Nah, itu yang terkonfirmasi. Kalau seperti ini kan dia tidak terkonfirmasi teman-teman. Ini kan langsung pelemahan daripada si buyer. Si buyer. Makanya di sini kembali turun. Gitu dia. Seandainya dia adalah membawa kekuatan untuk naik juga, bisa tadi entry buy gitu. Jadi dia bakal naik lagi, melanjutkan trennya. Tren di sini sedang naik teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, penurunan yang dihasilkan kalau kita perhatikan di sini terbentuk resisten, penurunannya hanya sekecil ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa mengeksekusi pasar, di situ bisa kita entry buy gitu. Nah, namun di sini kita fokus saja untuk melihat signal dan konfirmasi teman-teman. Di sini sebenarnya masih bisa kita entry 1 menit, diambil buy-nya. Apalagi ketika turun seperti ini sangat baik. 1 menit atau 2 menit ini bagus gitu dia. Sekarang kita tunggu aja yang menjadi signal kita. Jika ini candle kenaikan, nantinya kita akan pakai ini menjadi signal. Nah, kan naik lagi teman-teman. Misalnya kita ambil tadi entry buy di sini udah pasti naik karena penurunan yang dihasilkan daripada candle ini
hanya sekecil ini. Di sini candle ini tidak membawa kekuatan untuk turun teman-teman. Seperti itu. Makanya di sini kembali lagi balik dia. Nah, kalau 1 menit atau 2 menit tadi masih dapat teman-teman. Seperti itu. Itu cara kita untuk mengentry kalau misalnya kita bisa mengeksekusi candle kekuatan ataupun pelemahan gitu. Semua bisa kita eksekusi gitu teman-teman. Nah, kita lihat hasilnya adalah penurunan, namun ini tidak begitu kuat penurunannya teman-teman. Kita perhatikan kalau candle ini nanti turun, kita akan entry buy di sini teman-teman. Jadi di sini kita sembari menunggu candle kekuatan sebagai signal, kita tidak masalah kita belajar memakai candle pelemahan teman-teman. Nah, di sini kita akan entry buy. Oke. Kita buy. Oke. 1 menit teman-teman, 1 menit. Nah, penurunan yang dihasilkan ini adalah sekecil ini. Makanya kita entry buy. Hanya sesimpel itu cara mengeksekusi pelemahan gitu teman-teman. Candle-candle pelemahan pun bisa kita pakai, apalagi candle kekuatan kan gitu. Jadi di sini sembari kita menunggu candle kekuatan, semoga teman-teman memahami bagaimana cara kita mengeksekusi candle pelemahan. Biar semua bisa, yang kekuatan juga bisa, yang pelemahan juga bisa gitu. Kalau sudah bisa di pelemahan sih apalagi yang kekuatan kan gitu. Oke, kita tunggu. Kadang kan kita tidak dapat momen nih, kalau misalnya kita nunggu candle kekuatan teman-teman. Kadang kan tidak dapat momen, misalnya seperti ini nih. Ini kan candle-candle yang lemah semua, tidak ada yang kekuatan gitu. Jadi, sampai kapan kita misalnya hanya menunggu-nunggu candle kekuatan teman-teman gitu. Jadi alangkah baiknya kita bisa pakai pelemahan juga. Namun ini memang harus butuh jam terbang yang tinggi juga teman-teman. Jangan sampai teman-teman memakai pelemahan jadi ini loss ya, jangan. Nah, di sini kita perhatikan ini adalah candle kenaikan tapi tidak begitu jauh teman-teman. Oke, kenaikan tapi tidak begitu jauh. Artinya masih ada perlawanan teman-teman. Nah, dia turun di sini teman-teman, masih bisa kita ambil buy-nya. Nah, kalau dia turun seperti itu. Karena masih akan ada perlawanannya untuk naik, gitu dia. Di sini ada area resisten. Teman-teman kalau trading itu wajib memperhatikan SNR. Jangan sampai terlalai ya fokus dengan candle-candle ini gitu. Tidak bisa seperti itu gitu teman-teman. Karena candle-candle ini akan takluk terhadap SNR yang kuat. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, candlestick ini dia sempat turun, namun karena adanya perlawanan seperti yang saya bilang tadi, dia malah membuat sumbu, gitu dia. Oke, kita lihat apakah itu tergocek atau tidak. Kita lihat hasilnya, harusnya masih ada kekuatannya ataupun perlawanannya, walaupun tidak begitu besar teman-teman. Nah, kalau dia turun di sini berarti di sini sudah pasti akan melakukan perlawanan teman-teman. Nah, di sini dia memang hasilnya adalah pelemahan juga untuk naik. Makanya dia naik di sini, turun lagi. Namun kita pastikan penurunan ini sebenarnya tidak begitu jauh. Nah, makanya kalau kita ambil di sini sudah pasti akan dapat gitu teman-teman. Oke, nanti kita akan pakai candle ini sebagai candle penurunan. Kita akan entry nanti habis candlestick ini karena di sini dia masih ada perlawanan teman-teman. Di situ dia masih ada perlawanan, maka di 2 menitnya teman-teman kita bisa entry sell teman-teman. Kita tunggu naik dulu dikit karena masih ada perlawanan di area itu, di satu candle ini ya masih ada perlawanan. Kita tunggu. Kalau dia naik dikit lagi kita akan eksekusi dia sell. Nah, kan masih ada perlawanan, makanya situ masih dapat profit. Sini kita eksekusi sell-nya 2 menit teman-teman. Oke. Kenapa kita eksekusi sell? Karena candle ini adalah penurunan. Nah, di sini kan kita ketahui ada perlawanan.
Makanya kita ambil 2 menitnya teman-teman, gitu dia. Oke, tinggal kita tunggu aja. Ini signal kita ya, ini signal kita. Ini langsung dikonfirmasi adalah pelemahan untuk naik. Makanya kita tahu dia 2 menit ke depan dia akan turun kembali. Jadi harus seperti itu teman-teman. Kalau kita mau bermain trading, wajib kita ketahui arah harga, apakah dia masih ada perlawanan, apakah dia sudah tidak kuat lagi gitu, wajib kita ketahui. Kalau belum bisa, memang wajib kita lebih banyak lagi teman-teman untuk latihan gitu. Kalau belum bisa mengeksekusi ataupun belum bisa memahami apakah dia ada perlawanan di sini atau tidak gitu dia. Jadi langkah baiknya kita lebih banyak lagi untuk berlatih ataupun melihat market gitu teman-teman, agar kita memahami arah dia kemana, pada saat kapan dia melakukan perlawanan, pada saat kapan dia takluk gitu atau mengikuti signal gitu teman-teman. Oke, di situ 2 menit kita ambil udah pasti dapat. Nah, jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Yang penting sih banyak ini ya, latihan juga agar bisa mengetahui arah harga gitu. Oke, dia mencoba naik pun kita pastikan area entry kita tidak akan terkena ya. Nah, oke. Dia masih akan tetap ada tekanan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang bertanya terkait signal dan konfirmasi ini ya. Jadi sekian dulu dari saya pada video kali ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam.